to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rafi Gusan dengan NIM A12 2021 06568. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester manajemen Big Data. Kali ini saya akan membahas library import NumPy S6Py adalah sebuah perpustakaan library yang kuat dalam bahasa pemrograman Python untuk operasi numerik dan matematika. Ini menyediakan dukungan untuk larik dan matriks berukuran besar dan multidimensional bersama dengan kumpulan fungsi matematika tingkat tinggi untuk beroperasinya pada larik-larik tersebut. Sedangkan import pandas SPD, pandas adalah sebuah library dalam bahasa pemrograman Python yang menyediakan struktur data tingkat tinggi dan alat analisis data. Library ini sangat berguna untuk memanipulasi, membersihkan, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Sedangkan from Matplotlib adalah library visualisasi data dalam bahasa pemrograman Python yang menyediakan berbagai tools untuk membuat grafik dan plot. Sedangkan import Seaborn adalah library visualisasi data tingkat tinggi dalam bahasa pemrograman Python yang dibangun di atas Matplotlib. Tujuannya adalah membuat tampilan visualisasi data yang lebih cantik dan informatif dengan sedikit usaha. Sedangkan from scalar import metric adalah library dalam bahasa pemrograman Python yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk tugas-tugas machine learning. Sedangkan import warning adalah modul dalam standar library Python yang menyediakan cara untuk mengelola dan menangani peringatan warning yang dihasilkan selama eksekusi program. Dan import SIS adalah modul dalam standar library Python yang menyediakan akses ke beberapa variabel dan fungsi yang secara langsung berinteraksi dengan interpreter Python. Modul ini digunakan untuk mengakses dan mengatur berbagai parameter dan environment property yang terkait dengan eksekusi program Python. Local dataset. Dataset ini saya simpan ke dalam drive dengan nama Colab Notebook, folder UAS, dan ini datanya segmentation data. Selanjutnya ini deskripsi data. Semua data saya bikin dengan tipe integer semua. Yuk kita akan mengecek dan apakah kita harus menghapus fitur yang tidak diperlukan. Pada sudut data ini ada dengan data ID karena unik. Dan ini adalah menganalisa persebaran data. Dan ini contohnya seperti ini.
Selanjutnya ada menganalisa korelasi. Saya menggunakan dengan cara heatmap. Di sini income berada di occupation, terletak yang berdekatan. Selanjutnya kita akan mengubah data menjadi lebih sederhana untuk membuatnya lebih sederhana. Lalu data kita copy seperti ini datanya. Selanjutnya menguji kelayakan untuk menggunakan algoritma K-means. Setelah menguji kelayakan untuk menggunakan algoritma K-means. Dengan ini hasilnya adalah 0,9. Selanjutnya menggunakan PCA untuk memvisualisasi data. Adalah contoh penamaan A3D projection. Contoh soal yang nomor 2 menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah K dari K-min yang tepat. Ini kita cari K yang optimal 90 derajatnya di antara garis ini terdapat di elbow K4 dengan skor 4543.115. Selanjutnya menggunakan aglomeratif untuk menggabungkan atau mengelompokkan titik data yang memiliki kedekatan atau kemiripan satu sama lain. Kita akan membuat figur PCA yang sudah ada yang dari kemarin. Ini adalah dengan klaster 4. Selanjutnya kita melihat pendistribusian klaster. Dengan ini klaster 0 lebih dari 300, sedangkan klaster 1 lebih dari 600 dan klaster 2 hampir 700 dan klaster 3 hampir 300. Kali ini kita akan melihat klaster 0. Klaster 0 dari segi usia dan income itu menyeluruh, sedangkan klaster 1 umur 50-20 itu cenderung di bawah 200.000. Sedangkan klaster 2 umur 60-20 cenderung di atas 200.000. Sedangkan klaster ketiga umur 50-20 cenderung 150, income 150. Sedangkan melihat dari penghasilan dari box plot adalah klaster 0 cenderung 300.000 sampai 50.000. Sedangkan klaster 1 cenderung 200.000 sampai 50.000 ke bawah. Sedangkan klaster kedua dari 200.000 sampai 100.000. Sedangkan klaster ketiga income-nya 150.000. Lalu di sini ada contoh gender dari klaster 0, 1, 2, dan 3 seperti ini. Selanjutnya ini ada material status
dan dari klaster 0, 1, 2, 3. Sedangkan dari segi umur ada klaster 0, 1, 2, dan 3. Dan ini ada contoh dari segi education, klasternya 0, 1, 2, dan 3. Dan ini occupation-nya klasternya 0, 1, dan 1, 2, dan 3. Sedangkan settlement ada klaster 0, 1, dan 2, 3. Personalisasi klaster 0 didominasi oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki gaji standar. 2. Didominasi oleh orang yang belum dan sudah menikah dan memiliki gaji di atas rata-rata. 3. Didominasi oleh kalangan tua yang memiliki penghasilan mapan. 3. Didominasi oleh kalangan lulusan sarjana dan pasca sarjana. 4. Didominasi oleh orang yang memiliki keahlian dan tidak berkeahlian dan wira swasta. Dan terakhir, didominasi oleh orang-orang yang tinggal di kota kecil dan menengah. Sedangkan klaster 1 didominasi oleh laki-laki dan perempuan menengah ke bawah. 2. Didominasi orang yang belum menikah dengan gaji standar dan bagi yang belum menikah dengan gaji di bawah standar. 3. Didominasi oleh kalangan muda dengan gaji standar. 4. Didominasi oleh kalangan di luar lulusan sarjana dan pasca sarjana. 4. Didominasi oleh orang yang tidak berkeahlian dan wira swasta. Dan terakhir, didominasi oleh orang yang tinggal di kota kecil, menengah, dan kota besar. Klaster 2, 1. Didominasi oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki gaji di atas rata-rata. 2. Didominasi oleh orang yang belum dan sudah menikah dan memiliki gaji standar. 3. Didominasi oleh kalangan muda dengan penghasilan tinggi. 4. Didominasi oleh yang memiliki keahlian dan tidak berkeahlian. Terakhir, didominasi oleh orang yang tinggal di kota kecil, menengah, dan kota besar. Sedangkan klaster ketiga, 1. Didominasi oleh laki-laki dan perempuan menengah ke bawah. 2. Didominasi oleh orang yang belum dan sudah menikah dan memiliki gaji di bawah standar. 3. Didominasi oleh kalangan muda dengan penghasilan rendah. 4. Didominasi oleh kalangan di luar lulusan sarjana dan pasca sarjana. 5. Didominasi terbanyak oleh orang yang memiliki keahlian dan sedikit yang tidak keahlian. Dan terakhir, didominasi terbanyak oleh orang yang tinggal di kota kecil dan sedikit di kota menengah. Lalu ini ada jawaban soal nomor 3. Indeks 100 sekian sampai 2 yang bergender perempuan dengan status non-single, umurnya 22 tahun. Dia jenjangnya di Indonesia SMA dengan income 150, memiliki keahlian, dia tinggal di kota besar, itu masuk ke klaster 2. Sedangkan indeks
100 sekian sampai 8. Gendernya laki-laki dengan status single dengan usia 35 tahun, jenjang akhirnya SMA, penghasilannya 193 dengan memiliki tenaga ahli dan dia tinggal di kota menengah, masuk ke klaster ke 0.